teman-teman, jadi kami dari Kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas tentang K3, yaitu keamanan, keselamatan, Dan kesehatan kerja. Jadi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah keadaan aman, selamat, sehat fisik, dan sehat mental yang berhubungan dengan dunia kerja meliputi lingkungan kerja, peralatan, manusia, maupun prosedur kerjanya. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Selanjutnya ada pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Dan yang keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Selanjutnya ada prinsip K3, ada kenyamanan dalam posisi duduk, pandangan, dan posisi tangan di keyboard. Nah, dalam kenyamanan posisi duduk, ada kepala tegak, bahu rileks, punggung tegak, alas duduk yang empuk, tata letak meja yang nyaman, dan posisi kaki ditopang oleh footrest. Kemudian pandangan. Nah, dalam pandangan ini, posisi monitor sejajar dengan kepala. Kemudian posisi monitor berada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Selanjutnya, posisi tangan di keyboard. Tangan sejajar dengan lengan bawah. Akibat dari tidak melaksanakan K3. Pada posisi duduk, gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Gangguan pada punggung bagian bawah disebabkan posisi duduk yang salah. Gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek terlalu jauh. Dan yang keempat, otot kaki kram atau sakit disebabkan oleh posisi kaki yang salah saat duduk. Pada posisi pandangan mata terasa lelah atau pusing disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Dan yang terakhir, posisi jari pada keyboard yaitu gangguan pada tangan dan lengan disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Langkah penggunaan komputer: 1. Memasang stop kontak. 2. Hidupkan power. 3. Tekan tombol on off. 4. Tunggu beberapa saat. 5. Jika semua sudah siap, komputer siap digunakan. Manfaat penerapan K3. Yang pertama, kita dapat menggunakan komputer dengan baik. Yang kedua, kita mengetahui akibat dari K3. Yang keempat, komputer yang kita miliki tidak cepat rusak. Yang keempat, dapat mengetahui manfaat K3 dalam kehidupan kita. Aturan penggunaan K3 untuk negara Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10, pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup 1. Norma keselamatan kerja. 2. Norma kesehatan kerja dan higienis perusahaan. 3. Norma kerja. 4. Pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bagian ke-6 Kesehatan Kerja, Pasal 23. 1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. 2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. 3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. 4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerjaan. Paragraf 5, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86. 1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, dan C. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 87 ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Bab 8 Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja. Pasal 12, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Dan yang ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus diwajibkan, ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, Bab 9, kewajiban bila memasuki tempat kerja. Pasal 13, barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang keenam, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bab 3, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 3 ayat 1, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Ayat 2, sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.